Halo teman-teman semua, aku mau tanya nih, kira-kira kalian tahu nggak kenapa manusia bisa ada dan eksis di muka bumi ini? Nah, jawabannya itu karena manusia memiliki sistem reproduksi yang nantinya akan menghasilkan janin dan menjadi asal muasal lahirnya bayi loh. Tapi, apa sih sistem reproduksi itu? Nah, di sini kami mahasiswa Kesehatan Masyarakat Universitas Jenderal Sudirman yang beranggotakan Ega Ayu Adika, Wahyu Artika Risma Dewi, Alina Putih Harunisa, Nala Maisa Akila, dan Betty Salasabila. Kami akan memberikan gambaran mengenai apa sih itu sistem reproduksi, yaitu sistem yang tersusun dari kumpulan organ yang berfungsi untuk menghasilkan keturunan atau individu baru. Contohnya, seperti ada rahim, tuba fallopi, ovarium pada perempuan, dan testis, epididymis, dan vas deferens pada laki-laki. Sistem ini tentu saja berbeda antara laki-laki dan perempuan. Meskipun begitu, keduanya memiliki peran yang saling melengkapi dalam proses reproduksi. Nah, di video kali ini kita akan membahas dua sistem organ reproduksi, yaitu organ reproduksi wanita dan juga organ reproduksi laki-laki. Yang pertama, kita akan mempelajari organ reproduksi wanita yang memiliki 3 subbab, yaitu organ reproduksi eksternal wanita, internal, dan juga kelenjar aksesorius. Memasuki organ yang pertama yaitu vulva. Vulva adalah istilah yang merujuk pada keseluruhan organ reproduksi eksternal wanita. Vulva memiliki struktur dan komponennya antara lain mons pubis, yaitu bagian yang terletak di atas pubis. Ada juga labia mayor, yaitu 2 lipatan kulit yang lebih besar dan tebal yang terletak di bagian lower vulva. Yang ketiga yaitu labia minor, 2 lipatan kulit yang lebih kecil dan halus yang terletak di dalam labia mayor. Selanjutnya ada klitoris. Klitoris adalah organ kecil yang terletak di bagian atas vulva, di tempat pertemuan antara labia minor. Klitoris terdiri dari banyak ujung saraf yang sangat sensitif dan merupakan organ yang paling penting dalam memberikan rangsangan seksual pada wanita. Selanjutnya yaitu ada pembukaan vagina atau introitus. Pembukaan vagina atau introitus adalah bagian dari vagina yang terlihat dari luar tubuh, yaitu saluran masuknya sperma dan juga darah menstruasi. Pembukaan ini dilindungi oleh himen pada wanita yang belum mengalami hubungan seksual. Selanjutnya yaitu ada senis glands atau glandula parotalis. Senis glands terletak di dekat saluran uretra atau saluran kemih pada wanita. Glandula ini berfungsi menghasilkan cairan yang mirip dengan cairan prostat pada pria, yang dapat berperan dalam membantu pelumasan selama aktivitas seksual. Perineum adalah area kulit yang terletak di antara vagina dan anus. Perineum memiliki peran penting dalam mendukung organ reproduksi wanita dan juga menjadi area yang paling penting dalam proses melahirkan karena seringkali terjadi peregangan saat persalinan. Nah, tadi kan kita udah dapat gambaran sekilas nih terkait organ reproduksi internal wanita. Sekarang kita bahas satu-satu ya tentang organnya. Yang pertama itu ada rahim, organ berongga berbentuk seperti buah pir. Bagian ini akan menjadi tempat bagi janin untuk tumbuh dan berkembang sebelum dilahirkan. Berfungsi untuk menyokong perkembangan embrio pada tahap awal. Rahim ini punya 2 bagian. Yang pertama ada serviks atau leher rahim. Nah, si serviks ini bentuknya itu silinder. Dia menghubungkan rahim dengan vagina. Yang kedua ada korpus atau badan uterus. Dia ini fleksibel, jadi dapat mengembang sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan janin selama masa kehamilan. Selanjutnya ada vagina, saluran berbentuk tabung berotot yang menghubungkan leher rahim atau serviks dengan bagian luar tubuh. Vagina berguna sebagai jalan keluar bayi saat proses melahirkan. Dia juga berguna pada saat berhubungan intim, untuk jalur penetrasi penis sehingga sel sperma dapat masuk dan bertemu sel telur. Selanjutnya ada tuba fallopi. Dia ini jalur yang menghubungkan ovarium dan rahim, berguna untuk pergerakan sel telur. Bentuknya seperti tabung kecil dan menempel di bagian atas rahim. Tuba fallopi atau oviduk berjumlah sepasang. Selanjutnya ada ovarium, kelenjar dengan fungsi menghasilkan sel telur, hormon progesteron, dan hormon estrogen. Organ ini bentuknya oval kecil dan terletak di kedua sisi rahim. Nah, selanjutnya ada kelenjar aksesorius atau payudara yang terdiri dari glandula mamaria atau kelenjar susu yang terletak di kosta 2 hingga kosta 6. Lalu ada cauda axilla, yaitu jaringan yang meluas ke arah ketiak. Kemudian ada areola, daerah berpigmen dengan diameter 2,5 cm dan terdapat 20 kelenjar minyak dan juga papilla mamae atau puting di pusat areola yang terletak setinggi kosta 4 dan tersusun dari jaringan ereksi berpigmen yang dipersarafi oleh interkostalis 4. Lalu, ada alveoli yang dilapisi acini yang jika dirangsang oleh hormon prolaktin akan memproduksi ASI dan juga
melepaskan ASI ke saluran susu atau ductus activerus jika dirangsang oleh hormon oksitosin yang akan keluar melalui papilla mamae atau puting. Lalu, ada tubulus lactiferus, yaitu saluran kecil yang berhubungan dengan alveoli, dan yang terakhir ada ampula, yaitu bagian dari ductus activerus ya, atau saluran susu untuk tempat menyimpan ASI dan terletak di bawah areola. Pembahasan selanjutnya yaitu organ reproduksi laki-laki eksternal dan internal. Memasuki pembahasan yang pertama yaitu organ reproduksi laki-laki eksternal. Di organ reproduksi eksternal ada dua pembahasan, yaitu penis yang dilalui uretra dan skrotum yang berisi testis epididymis. Yang pertama, penis. Penis merupakan organ silindris yang dapat mengalami pembesaran atau ereksi. Penis berfungsi untuk berhubungan seksual. Lalu, di dalam penis ada saluran uretra yang berfungsi mengeluarkan sperma dan urin. Yang kedua yaitu skrotum. Skrotum merupakan kulit pembungkus terluar yang berfungsi untuk mengatur suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Di dalam skrotum terdapat testis untuk reproduksi sperma dan memproduksi hormon seksual yaitu testosteron. Selain itu juga terdapat epididymis, suatu gumpalan panjang yang menempel di belakang testis berfungsi untuk penyimpanan dan pematangan spermatozoa. Lalu yang selanjutnya ada organ reproduksi pria bagian dalam. Organ ini terdiri dari 5 bagian. Yang pertama itu ada vas deferens atau saluran sperma. Saluran ini merupakan kelanjutan dari epididymis yang berupa saluran khusus dengan panjang sekitar 50-60 cm. Vas deferens memiliki fungsi sebagai saluran tempat jalannya sperma dari epididymis menuju kantung semen. Lalu yang kedua ada vesicula seminalis. Vesicula seminalis ini merupakan ruangan di antara fundus kandung kemih dan juga rektum. Vesikula ini memiliki panjang kurang lebih 5-10 cm dan merupakan kelenjar sekresi yang menghasilkan zat mukloid. Vesikula seminalis juga menghasilkan cairan yang disebut semen sebagai pelindung spermatozoa. Lalu yang ketiga ada ductus ejaculatorius atau saluran ejakulasi. Saluran ejakulasi ini merupakan tabung pendek yang menghubungkan setiap saluran dari sperma ke uretra. Saluran ini juga berfungsi mengeluarkan sperma agar masuk ke dalam uretra. Lalu selanjutnya yang keempat ada prostata. Prostata ini merupakan struktur berbentuk kerucut yang terdapat di bawah kandung kemih. Sekresi prostata diproduksi secara terus-menerus dan diekskresikan ke dalam urin. Lalu yang terakhir itu ada gelondong bulboretalis atau gelondong Cowper. Gelondong ini merupakan kelenjar yang memiliki ukuran kecil sebesar kacang kapri berwarna kuning. Letaknya terdapat di bawah prostata dengan panjang kurang lebih 3 cm bermuara ke uretra sebelum mencapai penis. Sekresinya ditambahkan pada cairan seminal. Dari semua penjelasan sistem organ reproduksi manusia dapat disimpulkan bahwa sistem reproduksi manusia menjamin kelangsungan hidup manusia. Manusia bereproduksi dengan sistem organ tertentu, baik sistem organ pria maupun wanita terlibat dalam proses biologis. Sistem reproduksi pada pria bertanggung jawab atas reproduksi dan pengendapan sperma, sedangkan sistem reproduksi pada wanita bertanggung jawab atas produksi sel telur. Sistem reproduksi wanita melindungi dan memberi nutrisi pada janin hingga lahir. Lalu, biasanya setelah seseorang mencapai masa pubertas, terjadi peningkatan aktivitas pada kelenjar seks.